membagikan tentang hal kebenaran. Ya. Kebenaran yang memang jarang sekali dibicarakan karena topik ini tidak begitu relevan, tidak begitu tenar. Ya. Tetapi hari ini saya ingin membagikan kebenaran. Ya. Kata kebenaran merujuk kepada kata Allah. Sebab ya, kata kebenaran terambil dari kata El-Hemet yang artinya Allah sang kebenaran. Ya. Kata dalam bahasa Ibrani Hemet artinya kebenaran merujuk kepada eksistensi sifat dari Allah yang maha ada. Ya. Kalau kita lihat dalam kata El-Hemet ya dalam Sores ya terambil dari kata aksara alef, mem dan taf. Ya, aksara alef ya alef, di sini ada alef di awal dan aksara mem di tengah dan taf di akhir. Ya. Aksara alef merujuk kepada dia sebagai yang awal aksara. Mem adalah merujuk kepada aksara tengah-tengah, merujuk kepada kata melek atau kekuasaan atau raja, dia sebagai raja. Dan aksara taf yang merujuk kepada dia sebagai yang akhir. Ya. Nah, itu artinya ya kata El-Hemet ya mengacu tentang kebenaran, berarti kata itu Allah adalah yang awal dan yang akhir, dan menunjukkan kepada Allah yang sang kebenaran dari awal sampai akhirnya. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus bersaksi berkeliling ya kota, dan dia mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yomer, Elef, Yeshua, Anoki, Hadarex, VH, Emet. Di sini ada kata Hemet, artinya sang kebenaran itu sendiri. Nah, di atas dijelaskan bahwa sang kebenaran itu sendiri adalah Allah. Dalam gematrianya yang mengatakan dari susunan aksara alef, mep, dan taf. Ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir. Tetapi pelayanan Tuhan Yesus, dia bersaksi berkeliling setiap manusia yang orang-orang yang dijumpai, dia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran." El-Hemet, dialah El-Hemet itu. Dalam aksara dalam perjanjian kitab Torah mengatakan bahwa El-Hemet itu Allah itu sendiri dan hidup. Ya. Dikatakan Tuhan Yesus bersaksi mengenai dirinya bahwa dia adalah El-Hemet, sang kebenaran itu sendiri. Apa hasilnya pada saat itu? Ya, Tuhan Yesus selalu diolok-olok, ya, diolok-olok, dituduh, difitnah, dicerca, dan lain-lain. Bahkan sampai diancam, ya, mendapatkan ancaman hukuman mati, ya, dirajam dan disalibkan. Di sini kita harus memahami bahwa kebenaran itu
itu tidak gampang diterima oleh semua orang. Tetapi kebenaran itu harus tetap didengungkan. Ya. Dan juga kalau kita melihat dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Ya, Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Katakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Di atas sudah saya katakan dia adalah Alef dan Taf. Ya, awal dan yang akhir. Ya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. Ya. Itu sebabnya kenapa Yesus juga berkata kepada orang-orang yang mengikutinya di sana pada masa itu, apa yang Yesus katakan? Kenapa dia berani mengatakan kepada orang-orang pada masa itu, ya, dia mengatakan seperti ini dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Aba, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan Yesus. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Jadi, sebelum dunia dijadikan, apakah manusia sudah ada? Belum. Karena bumi belum dijadikan. Tetapi kenapa Yesus mengatakan sebelum dunia dijadikan Allah sudah mengasihi dia? Ya. Nah, inilah esensinya Allah. Sebelum ia mengambil daging, ia adalah Sang Firman itu sendiri. Itu sebabnya dia katakan sebelum dijadikan, bumi ini dijadikan, Allah sudah mengasihi Sang Firman-Nya, Logosnya. Ya. Sebabnya dia katakan, dia janjikan, ya, biarlah mereka juga bersama-sama dengan aku, ya, di mana aku berada. Itu luar biasa. Karena kenapa Yesus bisa katakan itu? Karena Yesus sendiri adalah esensi, hakikatnya Allah itu sendiri. Sebelum ia ada di bumi ini, sebelum ia mengambil daging, ia ada di dalam Allah, yaitu Sang Firman itu sendiri. Itu sebabnya kenapa ia berani mengatakan aku Alfa dan Omega, Alef dan Taf. Ya. Yang dikatakan juga sebagai El Hemet, Sang kebenaran itu sendiri. Ya. Bukan hanya Yesus yang terus menggaungkan kesaksian bahwa dirinya adalah El Hemet, Sang kebenaran itu. Ya, sebelumnya, ya, penutup para nabi, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis, ya, dia bergaung-gaung di padang gurun tentang apa? Keselamatan. Ya. Apa yang ia gaungkan Yohanes Pembaptis? Matius pasal 3 ayat yang ketiga. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Ya. Ketika ia berkata, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya. Yohanes katakan, ya, lihat, ya, apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya, padahal ya, jarak antara Yohanes dan Nabi Yesaya itu ribuan tahun. Ya, tetapi apa yang didengungkan oleh Nabi Yesaya itu digenapi oleh Yohanes. Ya. Tentang apa? Tentang El Hemet. Ya. Coba kita lihat apa yang digenapi oleh Nabi Yesaya, didengungkan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, ya, dengan lantang seperti Yohanes Pembaptis berseru-seru di mana? Di padang gurun. Dia berseru-seru di padang gurun. Untuk apa? Menyiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di pandangan
belantara. Ya, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Jadi sebelumnya Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan ada yang berseru di padang gurun yang untuk menyiapkan jalan kebenaran, ya, jalan El-Hemet itu sendiri. Itu sebabnya pada saat itulah Yohanes berseru di padang gurun. Ya. Apa yang diserukan Yohanes Pembaptis di padang gurun? Ya. Apa manfaatnya? Kenapa tidak berseru di pasar-pasar, tidak berseru di mal-mal, atau berseru di tempat keramaian? Harus di padang gurun. Ya. Apa sebenarnya, ya, yang diserukan? Dan seruan Yohanes di padang gurun, ya, itu sangat menggoncang pada saat itu dalam kerajaan Romawi. Yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah kritikan yang sangat pedas sekali